Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Mary Nanslia Permanasari, STTKOM, MT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang TB1 proses mining, yaitu temanya data mining. Di sini saya membahasnya ada 4 poin. Yang pertama yaitu apa itu data mining, yang kedua sejarah data mining, yang ketiga alat data mining, yang keempat kekurangan alatnya dan kelebihannya. Yang pertama itu apa itu data mining? Di tengah gencarnya penggunaan big data untuk mendukung bisnis, manfaat data mining makin terasa, terutama untuk memahami kondisi pasar dan persaingan usaha. Apa itu data mining sebenarnya? Data mining ini adalah penggalian informasi dari data untuk mendukung keputusan bisnis. Contohnya, perusahaan dapat mengakses database pelanggan untuk menemukan masalah yang sering dikeluhkan. Data tersebut membantu pemilik bisnis meningkatkan kualitas layanan. Biasanya, data mining dilakukan oleh seorang data scientist yang dapat menggunakan alat-alat untuk memproses data yang lebih cepat. Di sini ada proses data mining umumnya melibatkan 6 tahap. Yang pertama itu tujuan penambang, yaitu menentukan tujuan utama agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua ada pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan dan menyimpannya dalam data warehouse. Yang ketiga ada persiapan data, menyaring data untuk menghilangkan duplikasi data yang tidak valid atau data berkualitas rendah. Selanjutnya merapikan data dalam format yang sesuai. Yang keempat ada model data, yaitu membangun dan menguji berbagai model data dengan menggunakan algoritma yang tepat sesuai dengan tujuan data mining. Yang kelima ada evaluasi data, yaitu menganalisis hasil dari berbagai model untuk menentukan model terbaik yang akan mencapai tujuan data mining. Yang keenam ada penerapan hasil, yaitu menggunakan model terpilih untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kedua yaitu ada sejarah data mining. Di sini yang pertama ada pada akhir 1980-an istilah data mining mulai digunakan. Meskipun terjadi ketidaksepakatan awal tentang arti dan ruang lingkup istilah ini, sebelum tahun 1990-an data mining dikenal sebagai subproses yang termasuk dalam KDD atau Knowledge Discovery in Database. Terus pada tahun 1990-an pengumpulan data semakin besar dan kemampuan teknologi informasi untuk menyimpan data melebihi kemampuan untuk menganalisis dan mengekstrak pengetahuan dari data tersebut. Konferensi seperti ACM, SIGKDD di tahun 1995, PAKDD di tahun 1997, dan IEEE ICDM di 2021 memperkenalkan data mining ke dalam komunitas ilmiah. Lalu ada perkembangan teknologi, khususnya CPU yang lebih kuat dan media penyimpanan data besar mendukung pertumbuhan data mining. Perusahaan mulai memelihara data dalam berbagai format yang dapat dibaca komputer dan digunakan untuk mendukung operasi bisnis. Selama tahun 1990-an, kartu loyalitas menjadi umum di bisnis, memungkinkan perusahaan untuk melacak perilaku pembelian pelanggan. Data yang disimpan dalam kartu-kartu tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan. Data mining terus membangun hingga saat ini, terutama karena kemampuannya untuk menggali informasi dari data yang tidak biasa atau non-standar. Di sini yang ketiga ada alat data mining. Yang pertama ada Orange. Orange adalah platform analisis data visual dan alat memprosesan data mining yang menggunakan antarmuka berbasis GUI atau GUI. Dengan Orange, Anda dapat menggabungkan, memproses, dan menganalisis data dengan komponen visual yang disediakan. Yang kedua ada RapidMiner. RapidMiner adalah perangkat lunak analisis data yang dirancang untuk membantu pengguna menggali wawasan dari data. Ini adalah platform open source yang menyediakan sebagai alat dan fungsi analisis dan data.
termasuk pemrosesan, pemodelan, dan visualisasi data. Rapid Miner memungkinkan pengguna untuk mengimpor data dari berbagai sumber, membersihkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berharga. Yang ketiga ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam analisis data. Hal ini karena Python memiliki banyak library dan framework yang mendukung tugas data mining. Library seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn menyediakan beragam fungsi dan algoritma yang diperlukan dalam data mining. Yang keempat ada WK. WK yang merupakan singkatan dari Waikato Enhancement for Knowledge Analysis adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam data mining. WK menyediakan berbagai algoritma dan teknik untuk analisis data termasuk klasifikasi, clustering, dan prediksi data. Dan terakhir ada Erlangge. R adalah sebuah bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak yang sangat berguna untuk analisis statistik dan data mining. R dilengkapi dengan berbagai paket dan pustaka yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data, termasuk algoritma untuk clustering, klasifikasi, serta visualisasi data. Di sini yang keempat kekurangan alatnya dan kelebihannya. Jadi Orange itu kelebihannya antar muka berbasis GUI yang mudah digunakan. Kedua, cocok untuk pemula dalam analisis data. Yang ketiga, menyediakan berbagai komponen visual untuk analisis data. Jadi kekurangannya itu ada mungkin tidak sekuat bahasa pemrograman untuk pemrosesan data yang sangat besar atau kompleks. Jadi kedua ada Rapid Miner, kelebihannya itu platform open source dengan beragam alat analisis data, mendukung pemrosesan, pemodelan, dan visualisasi data. Yang ketiga ada pemilik antarmuka pengguna grafis yang mudah digunakan. Di sini kekurangannya ada versinya berbayar. Rapid Miner itu. Jadi studio memiliki biaya lisensi. Terus yang ketiga ada Python, kelebihannya yaitu populer dalam analisis data dan memiliki banyak library seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn. Yang kedua ada cocok untuk pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada sumber terbuka dan banyak dukungan komunitas. Kekurangannya memungkinkan memerlukan lebih banyak penulisan kode dibandingkan dengan alat analisis data berbasis GUI. Terus ada WK, kelebihannya itu sumber terbuka dan berisi banyak algoritma data mining antarmuka grafis yang mempermudah penggunaan. Kekurangannya memungkinkan memiliki kurva pembelajaran untuk pengguna baru yang belum terbiasa dengan algoritma data mining. Lalu yang terakhir atau kelima ada R, kelebihannya itu kuat dalam analisis statistik dan data mining. Kedua, memiliki pustaka yang kuat seperti GPplot 2 untuk visualisasi, dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. Kekurangannya memerlukan pengetahuan pemrograman untuk pengguna yang efektif, kurva pembelajaran yang mungkin tinggi pemula. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.